Baik, selamat datang. Untuk kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang penggunaan Super Template 1, di mana template ini aku rancang untuk memenuhi kebutuhan bagi teman-teman yang memiliki usaha jual beli barang. Tapi pada template ini tidak hanya mengenai inventaris stoknya, tapi juga mencangkup tentang pengeluaran dan pemasukan keuangan dan hutang piutang. Kita mulai dari tahap pertama penggunaan, yaitu proses pembuatan salinan file. Mengapa ini tahap pertamanya? Karena pada awal penggunaan, template ini statusnya adalah view only, di mana link filenya dapat diperiksa di email masing-masing. Pada petunjuk penggunaan, akan dijelaskan bahwa untuk menggunakan template ini harus membuat salinan filenya terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan dua metode cara pembuatan salinannya. Yang pertama adalah jika teman-teman mengakses filenya melalui browser, baik itu di PC ataupun di tablet yang menggunakan desktop mode, caranya adalah pertama klik menu file di sini, lalu make a copy. Lalu silakan ubah nama filenya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan pastikan untuk folder penyimpanannya berstatus My Drive. Oke, ini untuk yang pertama. Lalu jika teman-teman menggunakan aplikasi Google Spreadsheet yang dapat di-download melalui App Store atau Google Play Store, metode untuk membuat salinannya adalah pergi ke titik 3 di pojok kanan atas atau sesuaikan dengan device masing-masing, klik, lalu pilih menu Share and Export, lalu pilih Make a Copy. Atau pada beberapa device tidak perlu menekan tombol Share and Export. Biasanya sudah muncul pada menu awal ini Make a Copy. Atau jika dalam bahasa Indonesianya adalah membuat salinan. Oke, setelah selesai membuat salinan filenya, maka file ini akan tersimpan di Google Drive teman-teman masing-masing dan hanya dapat diakses oleh email itu sendiri. Saya sebagai kreatornya sudah tidak dapat mengakses file milik teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan sharing file kepada teman-teman akun email yang lain, jika menggunakan browser bisa pencet share, lalu nanti daftarkan email yang lainnya di sini dan berikan aksesnya di sini sebagai editor atau viewer. Begitu juga jika menggunakan aplikasi Google Spreadsheet, tinggal pencet tombol ini, lalu masukkan email yang baru yang ingin diberikan akses. Oke, untuk penjelasan penggunaannya, aku akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi saja. Karena sebenarnya penggunaannya sama saja antara penggunaan melalui aplikasi maupun melalui browser. Hanya ada sedikit perbedaan pada saat cara menginput tanggal. Nanti akan aku jelaskan. Oke, pertama, sebelum menggunakan template ini, silakan daftarkan database barang jualan teman-teman di sini pada sheet database barang. Sebenarnya pada sisi kanan juga sudah aku jelaskan petunjuk penggunaannya secara rinci dalam bentuk teks. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan salah satunya misalnya. Jika ingin menginput SKU baru, jadi sebenarnya untuk yang ada di sini sudah bisa dihapus ya. Tidak harus, ini kan hanya contoh saja. Jadi jika ingin dihapus silakan. Tuh, jadi kosong dan silakan input data teman-teman di sini. Contohnya, ini untuk data ke-15. SKU-nya tidak baku dan kode seperti ini ya, yang penting sebagai tanda pengenal untuk masing-masing barang. Misalnya SKU 015 barang X misalnya. Barang X. Untuk kategorinya apa? Bisa kategori A. Satuannya apa? Apakah piece, pieces, kotak, pouch, atau semua. Dalam ini satuan yang biasa digunakan. Tapi pastikan untuk satuan yang digunakan pada saat pembelian dan penjualannya harus sama. Karena pada template ini nanti sistemnya hanya mendeteksi satu satuan saja untuk masing-masing SKU. Dan SKU ini tidak boleh ada duplikasi. Misalnya ini saya
Ku coba masukkan kembali SKU 015. Akan muncul kode peringatan bahwa kode ini sudah digunakan. Jadi untuk SKU-nya, jika ada barang yang sama, silakan gunakan tetap dengan SKU yang berbeda. Kapan misalnya kita menggunakan kode SKU yang berbeda untuk barang yang sama? Jadi sudah aku jelaskan, ketika ada perubahan harga, misalnya pada saat bulan ini harga jual beli untuk paracetamol ini adalah harga belinya 2.000 dan harga jualnya 3.000. Lalu bulan depan ada perubahan harga. Nah, perubahan harga untuk paracetamol ini jangan dirubah pada bagian ini, pada bagian yang sudah ada digunakan sebelumnya. Karena jika diubah, maka seluruh data yang dicatat sebelumnya akan ikut berubah secara keseluruhan. Lalu kalian gimana? Cara penggunaan yang benarnya adalah untuk SKU 014. Nah, kasih kode tambahan apakah itu 1 atau A atau segala jenis yang lainnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk jenis barangnya tetap nih. Nah, untuk harganya bisa diperbarui. Misalnya untuk harga barunya adalah 2.500. Nah, untuk input harga hanya input angka saja. Tidak perlu pakai koma, tidak perlu pakai RP. Nanti dia akan otomatis menjadi penulisannya yang benar ya. Untuk harga jualnya misalnya dia 3.500. Nah, jadi data yang sebelumnya tercatat untuk SKU 014 tidak berubah harganya. Jadi data dari database ini semuanya akan ditarik otomatis pada saat pencatatan transaksi. Jadi jika ada perubahan harga untuk produk baru atau untuk produk yang lama, silakan buat SKU baru, tapi ubah kode barangnya, sedangkan untuk nama, kategori, dan satuannya tetap sama. Dan harga beli harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga yang baru. Di sisi kanan ini sudah dijelaskan semuanya sebenarnya. Di mana data-data ini dapat diubah, ditambah, dan dihapus. Oh ya, dan pastikan setelah penggunaan template. Misalnya, template ini sudah digunakan selama 1 bulan dan sudah ada pencatatan untuk transaksi jual beli Indomie. Lalu, bulan berikutnya, Indomie ini sudah tidak dijual lagi misalnya di toko teman-teman. Maka data di database ini jangan dihapus. Biarkan saja tetap dengan adanya habis Indomie di sini. Karena jika dihapus nanti data-data yang sudah tercatat sebelumnya akan error. Di sini sudah aku jelaskan. Setelah mulai digunakan hanya boleh ditambah saja, jangan dihapus ataupun diubah. Lalu kedua, kita berpindah ke halaman pengaturan drop-down. Untuk halaman ini, sama seperti sebelumnya juga sudah aku jelaskan pada sisi paling kanan ini ada petunjuk penggunaannya. Di sini dapat dijabarkan pilihan saya. Ini kan pada template ini tidak hanya mencatat transaksi barang masuk dan barang keluar. Jika teman-teman di usaha teman-teman juga ada transaksi lainnya, seperti untuk biaya jasa atau biaya operasional dan lain-lain, bisa ditambahkan pada kategori pendapatan lainnya dan kategori pengeluaran lainnya. Ini kategorinya tidak harus ini ya, bisa dihapus terus diganti. Sebaiknya pengaturan kategori ini diatur sebelum template digunakan, dan setelah digunakan hanya boleh ditambahkan saja. Sama seperti sebelumnya. Untuk lebih jelasnya juga sudah aku jelaskan pada bagian petunjuk penggunaan ini. Lalu untuk metode pembayaran ini juga seperti demikian. Tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan, akun keuangan, apakah cash, BCA, PNI, segala macam ini juga dapat diganti sesuai dengan akun keuangan yang ada di usaha teman-teman. Ini untuk lokasi penyimpanan barang, untuk alamatnya, nama pemasok barang dan alamatnya, tujuan barang itu keluar kemana, atau tujuan pengiriman dan alamat pengiriman jika ingin dibutuhkan. Lalu ini untuk pengaturan status di persetujuan stok otomatis nanti. Jika barang itu 0, maka statusnya kosong. Jika barangnya 1 hampir 1, statusnya sedikit. Dan lebih dari 100, statusnya tersedia. Nah, pada bagian ini hanya bisa diganti pada nilai 100 yang di tengah ini. Contohnya misalnya, barang itu akan dianggap sedikit jika jumlahnya 10. Ya udah, teman-teman ganti aja 10. Nanti sistemnya otomatis menyesuaikan jika barang itu kurang dari 10, ya statusnya akan sedikit. Dan jika lebih dari 10, misalnya 11, dia akan tersedia. Tapi secara default, aku atur nilainya adalah 100. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu, di peringatan ini juga, di petunjuk penggunaan juga sudah aku jabarkan tentang peringatan. Jika muncul peringatan, seperti peringatan jika melakukan ini, maka akan menimbulkan bla bla. Itu silakan pilih cancel. Kenapa? Karena tindakan teman-teman itu berpotensi merusak sistem otomatisasinya. Contohnya kan? Nah, seperti ini.
muncul peringatan seperti apakah kamu yakin ingin melakukan editing ini karena ini seharusnya tidak dilakukan. Silakan pilih cancel. Teman-teman bisa pilih oke jika teman-teman yakin bahwa tindakan teman-teman itu tidak akan mempengaruhi sistem otomatisasinya. Baik, setelah pengaturan ini selesai, kita baru masuk ke halaman transaksi barang masuk. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa perbedaan penggunaan pada halaman pada aplikasi mobile di Google Spreadsheet dengan di browser. Perbedaannya hanya di sini, di tanggal. Jika di aplikasi mobile, hanya beberapa device saja yang bisa munculkan opsi kalender otomatis. Namun jika seperti deviceku saat ini, dia tidak bisa ada opsi kalender otomatis untuk memilih tanggal. Jadi, untuk input tanggalnya adalah dengan melakukan pengetikkan manual. Formatnya adalah bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan sendiri. Nanti jika ada kesalahan penginputan format input tanggal, dia akan otomatis memunculkan peringatan bahwa tanggal tersebut tidak sesuai. Tuh, dan ini sudah muncul nih. Petunjuk untuk inputnya adalah bulan, garis miring tanggal, dan garis miring tahun. Lalu, seperti pada contoh filenya ini, contohnya ada 65 baris. Apakah file ini hanya bisa digunakan untuk 65 seleksi? Tidak. Teman-teman bisa menambahkan baris baru jika baris yang disediakan tidak cukup. Sebenarnya jika di file yang teman-teman gunakan sekarang itu filenya sudah tersedia untuk 1000 transaksi. Namun jika masih kurang bisa insert baris baru ya. Dan lakukan klik kanan, terus lakukan insert baris baru. Ada insert baris baru, insert one row below dan atau one row above. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, untuk ini kita jabarkan cara inputnya. Pertama, input nomor dan tanggal. Nah, tanggal ini harus diisi pada setiap baris. Tidak bisa hanya pada baris tertentu saja. Contohnya, ini pada tanggal 6 Februari ada 6 transaksi yang dilakukan. Tapi tanggalnya tetap dicatatkan pada setiap barisnya. Tidak bisa hanya satu baris di atas saja. Oh, ini tanggalnya sama. Tak bisa cuma satu baris, harus dicatatkan untuk ke-6-6-nya. Begitu juga untuk nomor transaksi. Jika nomor transaksi untuk produk itu sama, misalnya ada untuk satu buyer ini ada beberapa barang, maka disamakan aja nomor transaksinya. Karena ini akan berhubungan dengan invoice. Tapi jika ada buyer yang berbeda atau tujuan barang yang berbeda, silakan dibedakan nomor transaksinya. Contohnya di tanggal 5 Februari ini, ada 2 transaksi yang berbeda. Nah, nanti ini di invoice-nya akan terpisah antara nomor transaksi 9 sama nomor transaksi 10. Untuk nomor transaksi ini tidak ada ketentuan bakunya, yang penting ada perbedaan antara satu transaksi dengan transaksi lainnya untuk memudahkan proses pembuatan invoice-nya nanti. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu input nama barang. Nah, input nama barang ini akan otomatis memberikan drop down sesuai dengan database yang kita atur tadi. Teman-teman, kalau tadi mobile bisa ketik beberapa, misalnya SKU, itu akan muncul rekomendasinya di bawah. Kalau di aplikasi browser, dia juga akan seperti itu, akan muncul rekomendasinya. Contohnya, kita pindah dulu. Sini, kalau di teman-teman ketik, dia akan muncul rekomendasinya. Nah, kalau di mobile, dia akan lebih sederhana. Teman-teman bisa klik di tanda segitiga ini atau di sini. Dia akan muncul. Untuk lebih mudahnya, saya sini. Di tanda panah yang sini. Dia akan munculnya lebih rapi. Yang di scroll, tulis kamu yang mana. Yang diklik misalnya untuk Lifebuoy. Otomatis, kategorinya terisi otomatis, dan satuannya juga terisi otomatis. Nah, saya ini jadi kita lengkapi datanya 48 hari ini. Berapa tanggal 7 Februari. Untuk masuk 12. Lalu untuk jumlah barangnya, nah untuk jumlah barang ini sama seperti sebelumnya, hanya inputkan angka saja, misalnya 20 misal. Nah, untuk harga beli ini otomatis ditarik dari database. Nah, itulah kenapa tadi di database tuh
Jika ada perubahan harga, harus dijadikan database baru. Contohnya di sini, ada 2 database untuk untuk paracetamol. Tanya di sini, harganya 2.000, tapi untuk database kedua, karena ada perubahan harga misalnya, kita ganti, harganya berubah jadi 2.500, gitu. Kita hapus lagi. Nah, ini penyesuaian apakah? Maksud penyesuaian ini apakah teman-teman ada memberikan diskon atau ada kenaikan harga hanya khusus untuk transaksi itu saja bisa disesuaikan di kolom penyesuaian ini. Jika diskon bisa memberikan minus untuk harga satuannya, dan jika Anda kenaikan harga untuk transaksi itu saja, misalnya Anda butuh daya kirim atau segala macamnya, bisa masukkan tanda plus. Ingat, ini statusnya adalah harga satuan, bukan harga final. Jadi, untuk persatuan barang, nilai harganya. Nah, lalu harga finalnya untuk harga satuan ini akan otomatis terhitung jika ada penyesuaian. Lalu, untuk nilai transaksinya adalah harga final otomatis dikalikan dengan jumlah barang. Maka hasilnya otomatis muncul di sini. Lalu, untuk metode pembayaran, ini juga berdasarkan halaman pengaturan drop-down tadi. Yang pilih metode pembayarannya apa, transfer, tunai, QRIS, atau apa. Tunai. Lalu, akun keuangannya sesuai dengan drop-down tadi, cash atau apa. Kadang di tunai di cash. Nah, status pembayarannya bagaimana? Apakah lunas atau belum bayar atau bayar sebagian? Ini silakan dipilih. Jika lunas, maka di bagian jumlah bayar ini kosongkan aja. Tidak perlu diisi. Namun jika status pembayarannya bayar sebagian, nah silakan nih diisi berapa yang udah dibayar, misalnya 30.000. Nah otomatis sisanya yang 34.000 ini akan masuk ke halaman hutang. Namun jika dia belum bayar sama sekali, misalnya belum bayar, maka di sini kosongkan aja. Karena dia kan belum bayar, jadi hutangnya adalah full 64.000. Jadi jumlah bayar ini hanya diisi jika ada status pembayarannya itu bayar sebagian. Lalu masukkan nomor batch. Ini boleh diisi, boleh enggak. Tapi kalau ingin diisi, harus diisi setiap baris kalau misalnya memang dibutuhkan. Tapi jika merasa tidak dibutuhkan, ya udah dikosongkan saja, abaikan. Misalnya ini untuk nomor batch-nya SKU 0 beras 1 misalnya. Untuk nomor batch ini silahkan sesuaikan dengan persyaratan teman-teman masing-masing. Nah, untuk tanggal kedaluarsa ini berdasarkan nomor batch. Karena kan biasanya untuk satu nomor batch itu hanya ada satu tanggal kedaluarsa. Jadi teman-teman bisa monitoring barang berdasarkan nomor batch-nya dan berdasarkan tanggal kedaluarsanya nanti. Input tanggalnya tetap sama. Tinggal 1 per 12 per 30 2027 saya. Kita akan kedaluarsa untuk batch ini, untuk barang ini adalah 30 Desember 2027. Pemasoknya siapa? Nah, silakanlah inputkan nama pemasoknya atau pilih rasakan drop-down yang ada 3 misalnya. Nah, metode pengirimannya bagaimana? Ini untuk catatan tambahan aja, apakah teman-teman menggunakan kurir atau distributor yang mengirimkan langsung atau mandiri dijemput atau bagaimana? Fungsinya hanya untuk pencatatan saja. Misalnya kurir. Kalau untuk status pengirimannya gimana? Apakah terkirim atau tidak? Nah, saya terkirim. Kalau memang sudah terkirim. Lalu, lokasi penyimpanannya di mana? Nah, ini untuk metode pengiriman, status pengiriman, dan lokasi penyimpanan ini sifatnya adalah tambahan. Apakah teman-teman butuh atau tidak? Itu silakan disesuaikan. Jika tidak dibutuhkan, silakan di-hide aja bagian ini. Kolomnya silakan disembunyikan, tapi jangan dihapus. Karena kalau dihapus, kemungkinan akan menghasilkan error. Jadi pilihannya antara diabaikan, dibiarkan kosong, atau disembunyikan. Lokasi penyimpanannya di mana? Berdasarkan itu misalnya di gudang 2. Nah, lalu sini ada status retur. Jika status pengirimannya transaksinya retur, maka nanti di perhitungan stok akan diabaikan transaksi tersebut, dianggap transaksi tersebut gagal karena retur kan statusnya. Nah, sebenarnya di sisi paling kanan ini sudah menjelaskan secara rinci tentang petunjuk penggunaannya. Intinya teman-teman cukup menginputkan secara urut dari sisi kolom yang paling kiri. Oke, kita lanjut ke halaman barang keluar. Jadi kita butuh menjelaskan untuk yang input tanggal ya. Atau nanti saja di akhir sekalian ya.
Jadi kalau di aplikasi di browser, ini jika kita sudah membuat salinan, ini kita belum tadi ya, kita buat file, make a copy, terus my drive, oke, make a copy, yang loading. Nah, di sini terus setelah loading, kita udah bisa menggunakan file ini. Kalau di sebelumnya, di file ini kan dia statusnya view only, karena ini adalah masternya, master file. Kan sini adalah file yang milik teman-teman, karena sudah dibuat salinan. Nah, jadi misalnya di sini kita catatan baru masuk. Nah, perbedaannya itu di sini. Jika teman-teman input tanggal, teman-teman bisa melakukan double klik. Nah, akan muncul kalender seperti ini. Ini yang tidak bisa di aplikasi mobile. Kalau sini misalnya tanggal 1, nah dia langsung muncul. Karena itu perbedaannya. Selain itu sama. Oke, untuk barang keluar juga sama seperti barang masuk. Intinya dicatat secara urut dari sebelah. Paling kiri nomor, tanggal, nomor transaksi, barangnya apa. Nanti kategorinya otomatis, salah satunya juga otomatis. Jumlah barangnya diinputkan secara manual. Harga belinya otomatis terisi. Silakan input harga penyesuaian jika ada. Nah, nanti semua datanya kurang lebih sama seperti halaman transaksi barang masuk. Dan untuk yang tujuan barang, untuk dia pengiriman, dan lokasi penyimpanan, ini silakan diabaikan jika tidak dibutuhkan. Untuk nomor batch-nya juga dan tanggal keluasannya juga demikian. Jadi yang penting diisi itu adalah tanggal, nomor transaksi, nama barang, jumlah barang, penyesuaian harga jika ada, metode pembayaran, akun keuangan, status pembayaran, itu wajib diisi. Terus jumlah pembayarannya jika ada bayar sebagian juga wajib diisi. Nah, selebihnya untuk dari nomor batch ke kanan ini sifatnya kondisional sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kembali seperti tadi ada status retur. Nah, status retur ini jika dipilih statusnya sebagai retur, maka transaksi tersebut akan dianggap gagal atau batal dan tidak dihitung untuk pengurangan stok barangnya. Dan sama seperti sebelumnya, jika ada muncul error, misalnya error, seperti ini, silakan pilih cancel. Oke, kita lanjut ke halaman pengeluaran lainnya. Jadi jika teman-teman juga selain hari pembelian barang juga ada pengeluaran keuangan lainnya, misalnya untuk gaji karyawan, sewa, untuk operasional, silakan diinputkan sini. Sistemnya sama seperti sebelumnya, diinputkan dari sisi paling kiri. Diinputkan tanggal, deskripsi transaksinya, terus kategori pengeluarannya sesuai dengan halaman dropdown ini. Dari pengeluaran yang diatur di sini. Lalu nilai nominalnya sama, hanya inputkan angka saja. Misalnya 900.000. Tidak akan berubah otomatis. Nah, untuk metode pembayaran ini juga sama seperti sebelumnya, harus dipilih status pembayarannya. Jika bayar sebagian, maka teman-teman wajib masukkan jumlah bayarnya berapa yang sudah dibayar. Nanti dia akan menghitung otomatis hutangnya. Dan jika belum bayar sama sekali, ya udah, bagian jumlah bayarnya akan dikosongkan aja. Nanti nilai yang belum bayar dan bayar sebagian akan otomatis terinput pada halaman hutang. Begitu juga untuk transaksi pendapatan selain penjualan. Secara inputnya juga sama seperti halaman sebelumnya. Lalu kita lanjut ke halaman hutang. Nah, halaman hutang ini akan terupdate otomatis. Karena contohnya pada transaksi tanggal 1 Februari 2026 dengan SKU 002, statusnya adalah hutang karena baru dengan nilai transaksi 1.550.000 hanya dibayarkan 500.000 dan ada hutang 550.000. Ini terus otomatis nih, sesuai dengan judul kolomnya tuh otomatis. Nah, yang perlu diinputkan tuh hanya pada bagian yang judulnya abu-abu ini. Dari tanggal, nominal, metode pembayaran, sampai dengan akun keuangan. Nah, misalnya teman-teman ada pembayaran hutang untuk transaksi yang ini, yang tanggal 3 Februari untuk pembelian tadi roti tawar. Inputkan tuh tanggalnya. Pembayarannya misalnya tanggal 17 Februari. Dan tanggalnya lalu nominal pembayarannya berarti 13.750.000. Nah, otomatis di sini status pelunasannya akan berganti menjadi lunas. Untuk metode pembayarannya misalnya transfer dengan bahkan Bank BNI. Sudah, seharusnya akan lunas di sini. Tapi untuk pada bagian halaman
barang masuknya tetap statusnya jangan diubah. Kalau diubah nanti data di halaman hutangnya akan error, tidak sesuai. Jadi setelah input satu kali di halaman barang masuk atau barang keluar dan pengeluaran lainnya pemasukan lainnya cukup sampai sana saja. Untuk hutang dan piutang di input transaksinya pada halaman hutang dan piutang yang sudah ada. Jangan diganti pada halaman pencatatan barang masuk dan barang keluar dan pengeluaran pendapatan lainnya. Karena jika berubah statusnya di sini jadi lunas, nanti status hutang piutangnya akan berubah kan. Sedangkan teman-teman sudah mencatat nih transaksinya di sini, jadi ya transaksinya jadi tidak akurat. Intinya jika sudah menginputkan data pada barang masuk, barang keluar, pengeluaran lainnya dan pendapatan lainnya sudah. Setelah itu diabaikan saja. Untuk hutang piutangnya fokusnya di halaman hutang dan piutang. Nah, di sini juga ada dua tabel. Pada sisi kiri ini untuk hutang pada pencatatan barang masuk, sedangkan di sebelah kanan adalah rekapitulasi hutang untuk pengeluaran lainnya. Jadi sini adalah hutang karena kita belum membayarkan tagihan. Jadi transaksinya catat di sini. Untuk petunjuknya juga udah jelas pada sisi paling kanan. Selanjutnya bagian piutang juga demikian. Ada dua, rekapitulasi piutang barang masuk dan piutang lainnya. Oh ini salah, harusnya ini barang keluar. Nanti kita perbaiki. Barang keluar. Perbaiki dulu. Oke, keluar. Oke. Lalu untuk piutang, pendapatan lainnya yang belum dibayarkan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke halaman stok. Nah, di sini nih, secara otomatis, sistem akan mengisi semua data pada halaman ini tanpa ada perlu melakukan penyesuaian apapun oleh user. Ada dua tabel, yang pertama adalah inventaris sisa stok barang global. Jadi dia ini tidak memperhatikan lokasi penyimpanan barang. Ini sifatnya global dan otomatis terkelompokkan oleh kode SKU barang atau kode barang dan nomor batch-nya. Nah, di sini akan otomatis terisi semuanya barang terkirim, barang belum terkirim, karena status tadi kan pada halaman barang masuk dan barang keluar kan ada status pengiriman terkirim dan tidak terkirim ya. Lalu apakah dia statusnya retur, semuanya akan otomatis terisi. Jadi teman-teman tidak perlu menginput apa-apa di sini, cukup lihat datanya aja. Datanya akan otomatis update. Nah, pada stok, status stoknya juga otomatis nih, sesuai dengan pengaturan pada halaman database tadi. Di halaman pengaturan dropdown. Statusnya kan kalau di bawah 100, dia sedikit. Maka di sini, kalau teman-teman di bawah 100, statusnya otomatis sedikit. Lalu yang kedua ini, berdasarkan lokasi penyimpanan. Teman-teman bisa atur di sini, jika teman-teman memiliki beberapa lokasi penyimpanan, dan pilih aja lokasi gudang 1, gimana sih kondisi stoknya sekarang? Untuk toko 2 gimana gitu. Nah, jadi ini adalah inti dari tablet ini, di mana teman-teman bisa melihat status barang secara real time. Ini adalah kartu stok. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui pencatatan transaksi untuk masing-masing barang, bisa dilihat pada kartu stok. Pertama, silakan pilih nama barangnya apa, misalnya aqua. Nanti dia otomatis nih. Oh, dia tuh ada barang masuk dan ada barang keluar. Barang masuknya tanggal 1 Februari. Jumlahnya segini, barang masuknya barang keluarnya segini, jadi lengkap. Lalu jika ingin lebih rinci, misalnya ingin tahu per lokasi penyimpanan, silakan pilih barangnya dan pilih lokasi penyimpanannya. Nah, di sini dia lebih rinci per lokasi penyimpanan, sedangkan sebelumnya ini untuk global. Nah, ini jika ingin lebih rinci lagi, kita ingin tahu nih untuk barang Indomie goreng dengan nomor batch, spesifik nomor batch yang 1, dia akan muncul di sini. Nomor batch 1 itu transaksinya ada ini, ada 3 kali transaksi. Dan ini berlaku secara global, maksudnya dari awal penggunaan template sampai penggunaan template yang sekarang. Lalu kita lanjut ke halaman invoice dan surat jalan. Nah, di sini semuanya terisi otomatis kecuali dengan bagian-bagian yang menggunakan tanda kurung. Contohnya di logo usaha. Ini bisa diinputkan logo usaha teman-teman di sini. Tahu di sini di rekening pembayaran. Nah, ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana sih penggunaannya? Teman-teman cukup pilih nomor transaksinya aja lah guna mencatat nomor transaksi pada pencatatan barang keluar. Barang keluar.
Ini nomor transaksi ini. Itulah kenapa pada setiap baris harus ada nomor transaksinya. Agar invoice-nya dapat dibuatkan otomatis. Nih, barang keluar 2. Nah, ini daftar barang yang keluar berdasarkan nama transaksinya. Nanti otomatis nih harga satuan barangnya berapa, jumlah barangnya berapa, dan nilai transaksi totalnya berapa. Lalu untuk pajaknya jika ada silahkan inputkan nilai pajaknya apakah 10% atau 11%. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya untuk pajaknya. Atau jika tidak ada pajak ya udah dinolkan aja 0%. Jadi tidak ada pajak. Gitu. Lalu ada invoice piutang. Ini juga sama. Teman-teman tinggal input nilainya di sini, maka nanti sistem akan otomatis menghitung sisa piutangnya berapa dari penjualan tersebut berdasarkan pencatatan di halaman barang keluar. Dan surat jalannya juga demikian. Tinggal diinput aja nih transaksinya. Kalau 1, nah dia otomatis nih. Lalu gimana jika ternyata jumlah barangnya banyak nih, tak cukup untuk slot yang disediakan? Teman-teman bisa klik jenis satu baris secara utuh, lalu klik kanan, terus pilih insert row, baik itu di atas ataupun di bawah, sesuai dengan kebutuhan. Itu inputnya harus di antara ini ya, sesuai petunjuk, di antara baris 14 sampai 26. Kenapa? Karena di baris atas ini ada rumus, jadi jangan diganggu. Inputnya dari sini sampai sini boleh. Oke, kita lanjut pada halaman arus kas. Nah, ini secara otomatis juga terisi, misalkan transaksi yang dicatat. Penggunaannya gimana? Silakan pilih tanggal awal periode yang ingin dilihat, apakah itu tanggal teman-teman ingin melihat laporan laba rugi bulanan, harian, mingguan, itu bebas ya, tidak ada tentuan. Ini contohnya kita lihat tanggal khusus 1 Februari doang. Oh, sorry, salah. Tanggal 2 bulan 2 tanggal 1 tahun 2026. Nah, berarti ini hanya untuk tanggal 1 Februari doang. Untuk laba rugi ya. Kalau ingin lihat untuk 1 bulan penuh. Jadi tanggal 2, bulan 2, tanggal 28, tahun 2026. Nah, ini untuk 1 bulan penuh. Ada untuk penjualan barang, pembelian barang, kategori pendapatan lainnya, dan pengeluaran lainnya. Ini semuanya otomatis. Tidak perlu diketik. Jadi pada halaman ini fokus teman-teman hanya mengatur periodenya saja. Lalu apa bedanya laporan laba rugi dan arus kas? Laba rugi ini mencangkup seluruh transaksi, baik statusnya lunas ataupun belum. Sedangkan arus kas yang dihitung ini hanya nominal yang lunas, yang benar-benar sudah dibayarkan. Jadi apakah jika statusnya masih hutang atau piutang, dia tidak masuk ke arus kas. Kecuali hutang dan piutang itu dibayarkan dan tercatat di halaman hutang dan piutang ini. Jadi yang ini tercatat, sedangkan yang porsi bawahnya yang belum ada transaksi pelunasan itu tidak tercatat. Di halaman arus kas tercatatnya hanya di laba rugi saja. Itulah kenapa nilai laba rugi dan arus kas ini ada perbedaan. Nah, ini yang aku jelaskan juga pada bagian petunjuk penggunaannya. Oke, kita lanjut ke halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini adalah untuk visualisasi dari semua transaksi yang ada di sini. Sini aku menyediakan 2 periode, jadi agar lebih mudah untuk komparasinya. Contohnya, untuk periode 1 aku pilih tanggal 1 sampai 3 Februari, sedangkan periode 2 dari 4 Februari sampai 28 Februari. Jadi tugas teman-teman sini hanya sama seperti sebelumnya, hanya mengatur periodenya saja. Sedangkan nilai lainnya ini akan terisi otomatis. Contohnya ini kita ganti dari 3 Februari misalnya jadi 7 Februari. Dan 2 tanggal 7 2026. Sedangkan sini misalnya kita ganti jadi bulan 2 tanggal 8 tahun 2026. Nah, semuanya akan berubah. Apa ini 0? Karena pada periode kedua ternyata tidak ada penjualan pembelian barang. Sedangkan untuk pemasukan lainnya ada. Terus kalau ke bawah, ini untuk grafik nilai transaksi barang masuk dan barang keluar. Sedangkan ini untuk transaksi nominal lainnya. Kenapa hanya begini grafiknya? Karena transaksinya ternyata hanya terjadi pada 1 tanggal doang, 1 tanggal saja. Itulah untuk grafiknya. Lalu
Grafik ini akan update otomatis berdasarkan periode yang teman-teman pilih. Lalu di sini ada saldo akhir per akun keuangan. Jadi ini secara global ya. Secara global, nanti dia akan menghitung nih saldo akhirnya berapa untuk cash, berapa untuk bank BCA, berapa untuk BNI. Dan ini untuk nilai transaksi totalnya. Nah, ini ada nih total transaksi periode 1 berapa per gudang, yang periode 2 berapa per gudang. Dan ini untuk detail per tanggalnya. Untuk tanggal 1 itu ternyata ada barang masuk senilai 10 jutaan, barang keluarnya 2 jutaan, pengeluaran lainnya 300 ribuan, dan pendapatan lainnya 125 juta. Ini akan update otomatis, tidak perlu diatak-atik. Oke, selanjutnya ini adalah grafik detail untuk per periode. Nah, karena periode keduanya tadi kosong, tidak ada transaksi, makanya di sini dia kosong. Sebagai periode pertama nih ada nih top 5 barang yang masuk periode 1 itu apa aja. Yang keluar tuh apa aja yang paling banyak. Nilainya yang paling gede yang mana. Untuk barang masuk ke barang keluarnya. Begitu juga untuk jumlah barang masuk per periodenya. Terendahnya. Karena di sini kan tertingginya top 5 nih. Ini bottom 5. Atau yang paling sedikit tuh barang apa aja sih? Paling sedikit ternyata Aqua, cuma 600 transaksi. Begitu, selanjutnya ada top 5 pendapatan lainnya. Jadi bukan transaksi jual beli lagi, ini khusus keuangannya saja yang pendapatan pengeluaran selain jual beli. Sama, ada top 5, ada bottom 5. Nah, jadi semua grafiknya sudah lengkap nih di sini. Teman-teman tinggal baca sesuai kebutuhan saja. Nah, di sini juga sudah aku jelaskan tentang petunjuk penggunaannya. Oke. Yang terakhir adalah halaman komparasi statistik. Halaman komparasi ini adalah bentuk detail dari penjelasan dari halaman dashboard. Pada halaman ini juga aku sediakan untuk 2 periode agar dapat lebih mudah untuk komparasi datanya. Jadi teman-teman cukup input data pada tanggal awal periode 1 dan akhir periode 1 serta awal dan akhir periode 2. Contohnya pada tanggal ini adalah tanggal 2 atau tanggal 1 bulan 2 tahun 2026. Nanti secara otomatis datanya menampilkan daftar barang berdasarkan nomor batch-nya untuk semua jenis data yang dibutuhkan. Yang pertama ada jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, transaksi barang, jumlah transaksinya, lalu ke nilai barang masuk, nilai barang keluar. Nah, semua data ini ditampilkan berdasarkan nama barangnya dan batch-nya. Serta ditampilkan tuh selisih antara periode 1 dan periode 2 itu berapa persen. Contohnya untuk Indomie dengan SKU 001 dan batch yang pertama, ternyata periode 1 itu ada 250 piece barang masuk. Dan barang tersebut juga ada masuk sejumlah yang sama pada periode kedua, sehingga selisihnya 0, tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah. Sedangkan untuk jumlah barang keluarnya, ada kenaikan antara periode 1 dan periode 2 sebesar 1.500% karena ada penambahan jumlah barang keluar dari 25 menjadi 400. Itulah kenapa jumlah presentasinya sampai 1.500. Nah, lalu dia juga menampilkan jumlah barang retur untuk barang keluar dan barang masuk serta laba rugi untuk setiap barangnya untuk masing-masing periode. Lalu lanjut ke nominal dari nilai transaksi berdasarkan pendapatan lainnya, khusus untuk kategori pendapatan lainnya saja. Jadi sepanjang waktu itu tidak dikelompokkan. Lalu untuk periode 1-nya berapa dan periode 2-nya berapa, dan selisih antara periode 1 dan periode 2-nya berapa. Serta sisa piutangnya berapa kalau untuk masing-masing kategorinya. Begitu juga untuk kategori pengeluaran lainnya. Lalu pengelompokan berdasarkan pemasoknya, pengelompokan berdasarkan tujuan pengiriman barang,
Pengembangan berdasarkan jenis akun keuangan, baik untuk barang masuk, barang keluar, pengeluaran lainnya dan pendapatan lainnya, sampai ke saldo akhir masing-masing akun. Serta nilai transaksi per tanggalnya. Jadi untuk tanggal 1 Februari ada berapa, nilai barang masuk, berapa nilai barang keluar, pengeluaran lainnya berapa, dan nilai pendapatan lainnya berapa. Aku rasa semuanya sudah dijelaskan secara detail. Jika masih ada keraguan, bisa tinggalkan komentar atau hubungi aku melalui link di bio. Dan template ini juga dapat diakses melalui link di bio ya. Dengan nama filenya ini super template 1, laporan keuangan jual beli. Dan ini khusus untuk jual beli non-manufaktur. Jadi jenis barang yang masuk dan keluarnya harus sama. Oke, kalau saya cukup demikian. Jika rasa butuh template-nya langsung ke link di bio ya. Bye. Terima kasih.